Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevediosiani Mulyana. Kali ini akan menjelaskan tentang uji one way ANOVA dengan SPSS. Nah, konsep dasar uji one way ANOVA itu adalah ANOVA sendiri adalah analysis of variance, yang mana berarti uji ANOVA satu faktor. Nah, uji one way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA sendiri ada beberapa. Yang pertama itu sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data itu berupa kategorikal bukan numerik. Kemudian data masing-masing kelompok itu berdistribusi normal. Yang keempat yaitu varian antar kelompok itu harus homogen. Sedangkan untuk langkah-langkah menguji one way ANOVA itu, yang pertama melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua itu melakukan uji homogenitas, yang ketiga itu melakukan uji one way ANOVA. Jadi sebelum menguji one way ANOVA, kita harus menguji normalitas dulu, kemudian kita homogenitasnya juga. Nah, sedangkan dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu, yang pertama, jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Baiklah, kita akan mulai menguji ANOVA. Nah, sebelum itu kita buka SPSS-nya dulu, kemudian kita ke variable view. Nah, sebelum kita menguji tes ANOVA, kita siapkan dulu data-datanya. Nah, di sini saya sudah membuat data yang berupa metode dan nilai. Jadi ada 3 kategori yang akan saya masukkan. Kemudian kita tuliskan pada kolom yang pertama di bawah name ini sebagai X. Kemudian di bawahnya sebagai variabel Y. Nah, desimal ini kita ubah ke 0. Kedua-duanya itu kita ubah ke angka 0. Kemudian pada label kita beri nama. Pada variabel X itu kan tadi metode. Kemudian pada variabel Y itu berupa nilai. Nah, values-nya itu kita isi dengan metode apa saja yang telah saya berikan. Yang pertama, ceramah. Saya beri angka 1, kemudian kita tambahkan. Angka 2 saya beri sebagai diskusi, kita tambahkan lagi. Kemudian yang ketiga, video, dan kita tambahkan. Nah, kemudian baru kita oke. Setelah itu kita ke data view. Nah, di sini akan muncul data X dan Y, variabel X dan Y. Kemudian kita masukkan data yang ada di Excel. Jadi mulai angka 1, kemudian kita copy. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik analysis, kemudian ke descriptive statistik, pilih explore. Nah, kemudian yang metode ini kita masukkan ke faktor karena ada faktor-faktor tadi. Sedangkan yang nilai kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita pilih plots. Nah, ini kita pilih normality karena kita uji dulu normalitasnya. Nah, baru continue. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini akan ada hasilnya. Nah, sudah muncul hasilnya. Kemudian kita langsung ke bagian yang normality, test of normality di sini. Nah, tadi saya kan bilang kalau sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita harus melakukan tes normality di sini. Nah, ini kan sudah ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, di Shapiro-Wilk itu nilainya 0,793, lebih dari 0,05 karena
Tadi 0,05 itu kalau lebih dari 0,05 itu artinya berdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05 itu artinya tidak berdistribusi normal. Seperti yang kita tahu di sini signifikansinya lebih semua dari 0,05. Jadi dari ceramah, diskusi maupun video ini artinya berdistribusi normal dan bisa melanjutkan untuk tes ANOVA-nya. Setelah kita uji normalitas, kemudian kita harus menguji homogennya, uji homogenitasnya. Kita klik analyze, kemudian ke compare mean, kita tuh pilih one way ANOVA. Sama seperti yang tadi, metode itu atau variable X kita masukkan ke faktor, sedangkan Y kita masukkan ke dependent list. Kemudian pilih post hoc, kita pilih yang to key. Kemudian continue. Di sini pilih option, kemudian ada descriptive dan juga homogeneity. Nah, ini jangan lupa karena kita akan menguji one way. Kita klik continue, kemudian oke. Nah, outputnya di sini akan keluar ada homogeneity of variance. Jadi tadi setelah kita mengetes normalitasnya, kita mengetes homogennya. Di sini nilainya lebih dari 0,05 ya, dari 0,246, 0,458 dan juga 0,466. Nah, artinya apa? Dia homogennya berdistribusi normal juga, jadi bisa dilanjutkan ke tes ANOVA. Nah, di sini tes ANOVA-nya kita lihat signifikansinya adalah 708, artinya lebih dari 0,05. Nah, ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antar nilai siswa yang belajar dengan metode ceramah, diskusi, dan video. Maksudnya dengan ketiga metode itu siswa itu masih ada nilai tidak terlalu jauh perbedaannya, seperti itu.